Mereka dapat melihat, namun tidak terlihat. Jika mereka meninggal, mereka menghilang di dalam air. Tapi, yang meninggal di antara mereka karena tua, kembali hidup, dan menjadi muda lagi, seperti anak kecil pada usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam jin. Materi bahasan 1. Penetapan keberadaan jin, dan perbedaan pendapat tentang jin. 2. Awal mula penciptaan jin. 3. Asal-muasal jin dan manusia. 4. Postur tubuh jin. Penetapan keberadaan jin, dan perbedaan pendapat tentang jin. Menurut Ibnu Duraid, kata al-jinnu merupakan sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Jika dikatakan, jannahu, al-lail, wa ajannahu wa junna alaihi, wa gattahu, artinya sama, yaitu malam yang gelap bagi manusia, dan misteri. Setiap sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuanmu disebut junna angka. Dari kata ini pula, dinamakan al-jinnu wal jannah. Kata al-jinnu sama dengan al-jannu, sedangkan al-hinnu merupakan jenis dari jin. Menurut Abu Umar, beliau adalah seorang yang zuhud, mengatakan bahwa al-hinnu adalah anjing jin dan jenis jin dari kalangan bawah. Menurut al-Jauhari, al-jannu adalah ayah jin. Menurut Ibnu Aqil al-Hambali, jin disebut jin karena keadaannya yang tersembunyi dan tidak dapat terlihat mata. Masih menurut Ibnu Aqil, setan adalah jin yang durhaka, yang merupakan anak keturunan iblis. Sedangkan al-maraddah merupakan jenis jin yang paling sesat dan keblinger. Menurut Ibnu Abdil Bar, jin, menurut para teolog, dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Jika mereka menyebut jin secara apa adanya, mereka menyebutnya jinni. Jika yang mereka maksudkan jin yang dapat menetap pada diri manusia, mereka menyebutnya aamir, dan jamaknya adalah umma'ar. Jika mereka memaksudkannya jin yang terlihat mata, mereka menyebutnya arwah. Jika jin itu buruk dan jahat, mereka menyebutkan syaitan. Jika yang dimaksudkan jenis jin yang kuat dan hebat, mereka menyebutnya ifrit. Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah berkata, tak satu pun golongan kaum muslimin, begitu pula orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan jin. Sebab keberadaan jin sudah cukup banyak diriwayatkan secara jelas dari para nabi yang diketahui orang khusus dan umum. Memang ada sebagian kecil dari manusia yang mengingkari keberadaan jin, yaitu dari kalangan filosof yang bodoh atau sejenis mereka. Al-Qadi Abu Bakar al-Bakilani berkata, banyak golongan Qadariyah yang menetapkan keberadaan jin pada zaman dahulu kala, namun mereka mengingkari keberadaannya saat ini. Di antara mereka, ada yang menetapkan keberadaan jin yang tidak dapat terlihat mata karena kehalusan jasadnya dan tidak adanya pengaruh cahaya. Dan ada pula yang berpendapat jin tidak terlihat mata karena mereka tidak mengenal warna. Awal mula penciptaan jin. Abu Hujaifah Ishaq bin Bisir berkata di dalam Al-Mubtada, kami diberitahu Utsman bin Al-Amasi, dari Bakar bin Al-Akhnas, dari Abdurrahman bin Sabit Al-Qurshi, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dia berkata, jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, jin merupakan penghuni bumi, dan malaikat merupakan penghuni langit.
merekalah yang memakmurkannya. Di setiap langit, ada para malaikat yang mendirikan salat, bertasbih dan berdoa. Para malaikat di setiap tingkatan langit yang lebih tinggi memiliki ibadah, tasbih dan doa yang lebih banyak daripada tingkatan di bawahnya. Jadi, para malaikat merupakan penghuni langit dan jin, penghuni bumi. Ishak mengatakan dari Abu Rauk, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, setelah Allah menciptakan Samum, ayahnya jin, yaitu yang diciptakan dari nyala api, maka Allah berfirman, berharaplah. Dia berkata, aku berharap dapat melihat, namun tidak terlihat. Kami dapat menghilang di dalam air. Yang tua di antara kami tetap menjadi muda. Maka, harapannya itu dikabulkan, sehingga mereka dapat melihat namun tidak terlihat. Jika mereka meninggal, mereka menghilang di dalam air. Tapi, yang meninggal di antara mereka karena tua, kembali hidup, dan menjadi muda lagi, seperti anak kecil pada usia dini. Ishak berkata, aku diberitahu Juwaibir dan Utsman, dengan sanadnya, bahwa Allah menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Tadinya, mereka menyembah Allah hingga sekian lama, lalu mereka mendurhakainya dan juga menumpahkan darah. Di tengah mereka, hidup seorang malaikat yang bernama Yusuf, namun mereka membunuhnya. Maka, Allah mengutus pasukan dari para malaikat yang menetap di tingkatan langit kedua. Pasukan malaikat ini juga disebut pasukan jin. Di tengah pasukan ini, ikut pula iblis dan pasukannya, sebanyak 4.000. Mereka turun ke bumi dan membinasakan jin dari penghuni bumi dan melemparkan mereka ke tengah lautan. Maka, iblis dan pasukannya tetap menetap di bumi dan mereka lebih senang berada di sana. Kami diberitahu Muhammad bin Ishaq dari Habib bin Abu Sabit dan lain-lainnya, bahwa iblis dan pasukannya menetap di bumi 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Kami diberitahu Mugatil dari Juwaibir, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, maka dia berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-30. Ibnu Abbas berkata, mereka tidak mengetahui yang gaib, dan mereka menganggap perbuatan anak Adam seperti perbuatan jin. Karena itu, mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di bumi, seperti yang dilakukan jin yang telah menumpahkan darah? Pasalnya, golongan jin itu pernah membunuh seorang nabi mereka yang bernama Yusuf. Kami diberitahu Juwaibir dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu memerintahkan agar mereka taat kepadanya, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak saling membunuh di antara sesama mereka. Tapi nyatanya, mereka tidak taat kepada Allah, dan bahkan melakukan pembunuhan. Karena itulah, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan? Kami katakan, ini merupakan sanad yang rusak. Pasalnya, Abu Huzzaifah, seorang pendusta, Juwaibir, Matruk, dan Ad-Dahak, tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas. Namun begitu, Al-Hakim mentahrijh di dalam Al-Mustadrak, dan dia mensyahihkannya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Allah berfirman,
sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, di bumi, sudah ada jin, dari anak keturunan Al-Jannu, lalu, mereka membuat kerusakan di muka bumi, dan menumpahkan darah. Maka, Allah mengirim pasukan dari malaikat, dan menyerang mereka, hingga mereka menyingkir ke beberapa pulau di tengah lautan. Jadi, berbuat kerusakan, dan menumpahkan darah, yang dinyatakan para malaikat itu, ialah seperti yang pernah dilakukan jin. Ibnu Jarir, Abu Hatim dan Abu Syekh mentakrij di dalam Al-Usmah, dari Abul Aliyah, dia berkata, sesungguhnya, Allah menciptakan para malaikat pada hari Rabu, menciptakan jin pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Lalu, ada segolongan jin yang kufur. Lalu, para malaikat turun ke bumi untuk memerangi mereka, yang saat itu, mereka suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Karena itulah, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menciptakan di muka bumi orang yang? Abu Syekh menyebutkan di dalam kitab Al-Usmah dari Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan surga sebelum neraka, menciptakan rahmatnya sebelum murkanya, menciptakan langit sebelum bumi, menciptakan matahari dan rembulan sebelum bintang, menciptakan siang sebelum malam, menciptakan lautan sebelum daratan, menciptakan bumi sebelum gunung, menciptakan malaikat sebelum jin, menciptakan jin sebelum manusia, dan menciptakan laki-laki sebelum wanita. Asal-muasal jin dan manusia. Allah berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat ke-27. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran, Surat Ar-Rahman, ayat ke-15. Allah berfirman, mengisahkan tentang iblis, engkau ciptakan saya dari api, sedang dia, engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-12. Akadi Abdul Jabbar berkata, dalil tentang asal mula jin adalah api, merupakan dalil yang didengar, dan bukan akal. Abul Wafa bin Agil berkata di dalam Al-Funun, ada seseorang bertanya tentang masalah jin. Katanya, Allah mengabarkan tentang jin itu, yang diciptakan dari api. Dia juga mengabarkan bahwa jilatan api tetap dapat membakar mereka. Lalu, bagaimana mungkin api dapat membakar api? Dia menjawab, Allah menisbatkan setan dan jin kepada api, sebagaimana penisbatan manusia dengan tanah dan juga tanah liat. Yang dimaksudkan di sini ialah keberadaan manusia yang berasal dari tanah liat. Tapi, anak keturunan Adam itu sendiri bukan berupa tanah liat menurut hakikatnya, tetapi dahulu dia berasal dari tanah liat. Begitu pula jin, yang dahulunya berasal dari api. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan tampak di hadapanku ketika aku sedang salat, lalu aku mencekiknya hingga tanganku dapat merasakan ludahnya yang dingin. Kalau memang jin itu berupa api, bagaimana mungkin ludahnya dingin? Dengan begitu, dapat diketahui kebenaran pendapat kami ini. Di Tahrij Ahmad dan Al-Baihaqi. Lafaz hadis ini dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan lewat di hadapanku
lalu aku menangkap dan menariknya, lalu mencekiknya hingga tanganku dapat merasakan ludahnya yang dingin. Lalu setan itu berkata, apakah engkau akan membuatku kesakitan? Kalau bukan karena doa Sulaiman, tentu aku dapat menjadikan gantungan di salah satu tiang masjid, sehingga anak-anak penduduk Madinah dapat melihatnya. Tipu daya setan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat telah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan mereka dengan sumber air yang keluar ketika sumur digali. Sekiranya mereka tidak memiliki banyak bentuk yang bukan berupa api, tentunya tidak akan disebutkan beberapa rupa, dan mereka dibiarkan membara dan berbuat jahat. Al-Qadi Abu Bakar berkata, kami tidak berpikir seperti itu, bahwa asal mula penciptaan jin adalah api. Allah membentuk rupa dan badannya dari api, lalu mereka keluar dengan wujud api, dan menciptakan beberapa rupa dan bentuk yang berbeda-beda bagi mereka. Postur tubuh jin. Al-Qadi Abu Ya'la Al-Faroin berkata, jin merupakan bentuk yang dapat berubah-ubah dan sosok-sosok yang diserupakan. Ia bisa menjadi lembut dan kasar. Sementara, golongan Mu'tazilah berpendapat, jin memiliki tubuh yang lembut, karena kelembutannya itu, kita tidak dapat melihatnya. Al-Qadi Abu Bakar berkata, siapa yang diberi kemampuan dapat melihat mereka, tentu dapat melihatnya, sebab Allah sudah menciptakan kemampuan untuk melihat mereka. Dan siapa yang tidak diberi kemampuan ini, juga tidak dapat melihatnya. Yang pasti, mereka memiliki tubuh yang berubah-ubah. Banyak golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa mereka memiliki tubuh yang lembut dan halus. Menurut Al-Qadi, pendapat ini boleh-boleh saja menurut kami, kalau memang ada riwayat yang kami dengar. Padahal, tidak ada riwayat seperti itu yang kami dengar. Kami katakan, Muslim mentahrijh dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Al-Faryani, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, dan Ibnu Abi Hatim mentahrijh dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Dia berkata, maksudnya dari lidah dan nyala api. Al-Faryani juga mentahrijh dari Abad bin Humaid dari Mujahid tentang firman Allah. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Dia berkata, nyala api yang warnanya kekuning-kuningan dan kehijauan yang membumbung ke atas ketika api dinyalakan. Ibnu Jarir mentahrijh dari Ibnu Abbas, dia berkata, iblis termasuk makhluk hidup yang bersama para malaikat. Mereka juga disebut jin yang diciptakan dari api yang panas membara di antara para malaikat. Sementara, jin yang disebutkan di dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api. Ibnu Abu Hatim mentahrijh dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat ke-27. Dia berkata, artinya, dari jenis api yang paling baik. Al-Faryani, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani dan Al-Hakim, serta Al-Baihaqi, dalam Syibul Iman, mentahrijh dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, api yang panas, yang menjadi cikal bakal penciptaan jin, merupakan satu bagian dari 70 bagian api.
Sementara, api kita ini, satu bagian, dari 70 bagian api yang panas itu. Ibnu Abu Hatim, mentahrid dari Amr bin Dinar, dia berkata, jin dan setan, diciptakan dari api matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.